Seorang pemulung muda menemukan tas penuh uang di antara tumpukan sampah. Niat baiknya untuk mengembalikannya malah berujung pada penghinaan dan cemoohan. Namun, ketika pemilik tas yang sebenarnya muncul, sesuatu yang tak terduga terjadi, sebuah tawaran yang bisa mengubah nasibnya selamanya. Tapi, apakah dunia akan membiarkannya naik ke tempat yang lebih tinggi? Di sebuah gang sempit yang lembab dan berbau anyir, seorang gadis muda bernama Sumirah berjalan pelan. Telapak kakinya yang hanya beralas sandal jepit tipis menyentuh tanah becek yang bercampur sisa makanan dan lumpur. Tangannya yang kurus merogoh satu persatu kantong plastik hitam, berharap menemukan barang bekas yang bisa dijual. Hari itu matahari bersinar terik, tapi panasnya tak seberapa dibanding perasaan lapar yang sudah menggigit perutnya sejak pagi. Sejak ibunya meninggal 2 tahun lalu, Sumirah tak punya pilihan lain selain hidup dari mengais sampah. Ayahnya pergi entah kemana, meninggalkannya sendiri di gubuk reot di pinggiran kota. Saat sedang membongkar kardus-kardus basah, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah tas kulit hitam, teronggok di antara tumpukan sampah busuk. Jantungnya berdebar. Tas ini masih terlihat bagus, seolah baru saja dibuang. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya, menepuk-nepuk debu dan sisa kotoran yang menempel di permukaannya. Perlahan, dengan napas tertahan, ia membuka resletingnya. Mata Sumirah membelalak ketika melihat isinya. Tumpukan uang ratusan ribu tersusun rapi, bersama beberapa dokumen berstempel resmi. Seketika, napasnya terasa sesak. Ia menatap uang itu dengan perasaan campur aduk. Jumlahnya pasti lebih dari cukup untuk mengubah hidupnya. Ia bisa membeli makanan layak, membayar kontrakan, bahkan mungkin meninggalkan kehidupannya sebagai pemulung. Tak perlu lagi tidur dengan perut kosong atau dihina orang-orang. Namun, di balik kegembiraan yang sesaat muncul, ada ketakutan yang menyusup ke dalam hatinya. Tas ini pasti milik seseorang yang sangat penting. Jika ia mengambil uang ini, apa yang akan terjadi? Mungkin orang itu sedang mencarinya. Mungkin pemiliknya dalam kesulitan besar. Tangannya bergetar saat ia menutup kembali tas itu. Ia menggigit bibirnya, menatap ke sekeliling, seakan berharap ada seseorang yang bisa memberinya jawaban. Tapi yang ada hanya suara lalat mengerubungi tumpukan sampah dan langkah-langkah orang yang tak peduli akan keberadaannya. Sekuat tenaga, ia menekan rasa laparnya, mengabaikan godaan untuk mengambil uang itu. Ia tahu betul bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Jika ia ada di posisi pemilik tas ini, ia pun pasti ingin barangnya kembali. Dengan penuh tekad, Sumirah mencari petunjuk di dalam tas. Salah satu dokumen bertuliskan nama PT Bumi Sentosa, sebuah perusahaan yang ia pernah dengar dari orang-orang, sebuah perusahaan besar yang dimiliki oleh seorang pengusaha kaya raya bernama Broto Suseno. Sumirah tak pernah membayangkan akan berurusan dengan orang seperti dia, seseorang yang hidupnya begitu jauh dari dunianya yang dipenuhi sampah dan kelaparan. Tapi ia tahu, ini adalah ujian bagi hatinya. Ia harus melakukan hal yang benar. Ia menarik napas panjang, lalu memeluk tas itu erat-erat seakan itu adalah harta karun yang harus dijaga dengan nyawanya. Dengan langkah gontai, ia mulai berjalan keluar dari tempat pembuangan sampah. Di pinggir jalan, ia menunggu angkot yang akan membawanya ke pusat kota. Hanya tersisa beberapa lembar uang receh di sakunya, cukup untuk 1 kali perjalanan. Tapi ia tak peduli. Yang penting, tas ini harus kembali ke pemiliknya. Di dalam angkot yang penuh sesak, Sumirah duduk di pojok, mendekap tas itu erat-erat di pangkuannya. Penumpang lain menatapnya dengan aneh, mungkin karena bau sampah yang masih melekat di tubuhnya. Tapi Sumirah sudah terbiasa dengan tatapan semacam itu. Yang ada di pikirannya sekarang hanya satu, mengembalikan tas ini dan berharap pemiliknya akan menerimanya dengan baik. Ia tak tahu bahwa keputusan ini akan mengubah takdirnya selamanya. Setelah perjalanan yang terasa begitu panjang, angkot yang ditumpangi Sumirah akhirnya berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang menjulang megah. PT Bumi Sentosa, begitulah tulisan di papan besar yang terpampang di pintu masuknya. Sumirah menelan ludah. Ia belum pernah berada di tempat semewah ini seumur hidupnya.
Jalanan di depannya bersih tanpa secuil sampah. Lantai marmer di lobi gedung mengilap seperti cermin, dan orang-orang yang berjalan masuk mengenakan pakaian mahal, berpenampilan rapi dan berkelas. Sementara itu, ia berdiri di sana dengan baju lusuh, penuh debu dan bau sampah yang masih melekat di tubuhnya. Keraguan mulai menyelimuti hatinya. Bagaimana kalau mereka tidak percaya padanya? Bagaimana kalau mereka malah menuduhnya pencuri? Tapi kemudian ia menatap tas yang masih erat dalam pelukannya. Tidak. Ia sudah memutuskan. Kejujuran adalah satu-satunya hal yang ia punya, dan ia tidak akan mundur sekarang. Dengan langkah ragu, ia mulai memasuki gedung, merasa seperti seekor burung pipit kecil yang tersesat di tengah burung-burung elang. Begitu ia melangkah ke dalam lobi, semua mata langsung tertuju padanya. Orang-orang yang sedang duduk menunggu, pegawai yang lalu lalang, bahkan resepsionis di balik meja pelayanan. Semua menatapnya dengan ekspresi terkejut dan jijik. Beberapa orang menutup hidung mereka, sementara yang lain berbisik satu sama lain. Sumirah bisa merasakan panasnya tatapan mereka menembus kulitnya, seperti jarum-jarum halus yang menusuk harga dirinya. Tak sempat membuka mulut, seorang satpam berbadan tegap dengan seragam biru tua langsung menghampirinya. Matanya penuh kecurigaan, dan nadanya tajam saat berbicara. "Hei, apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya bergema di dalam lobi yang luas. Sumirah menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya ingin mengembalikan ini. Saya menemukan tas ini di tempat sampah, dan saya yakin ini milik seseorang di perusahaan ini." Ia mengangkat tas itu dengan kedua tangannya, berharap orang-orang akan memahami niat baiknya. Namun, bukannya terima kasih, tawa sinis malah meledak di sekitar ruangan. Beberapa karyawan yang sedang berdiri di dekat meja resepsionis menertawakannya. Salah satu di antaranya, seorang pria dengan jas abu-abu yang tampaknya adalah seorang manajer, berkata dengan nada meremehkan, "Oh, jadi sekarang pemulung juga pintar berpura-pura baik hati? Kamu pikir kami akan percaya kalau kamu menemukannya begitu saja?" Seorang wanita berseragam pegawai menimpali dengan nada mengejek. "Cih, dasar pencuri. Mungkin dia sudah mengambil sebagian isinya sebelum mengembalikannya." Sumirah merasakan dadanya sesak, matanya mulai panas. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia tidak seburuk yang mereka pikirkan. Tapi setiap kali ia hendak berbicara, hinaan lain kembali dilontarkan. Satpam itu mengayunkan tangannya, menarik kasar tas dari genggaman Sumirah. "Pergi dari sini. Gedung ini bukan tempat buat gelandangan sepertimu," bentaknya sebelum mendorong Sumirah ke belakang. Tubuh Sumirah terhuyung, hampir jatuh ke lantai. Suasana ruangan dipenuhi tawa dan cemoohan. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia berusaha menahannya. Hatinya sakit, bukan karena dorongan tadi, tapi karena kenyataan bahwa kejujurannya tidak berarti apa-apa di mata mereka. Apa ia memang sudah ditakdirkan untuk selamanya dianggap rendah? Namun, sebelum Sumirah bisa memutuskan apakah ia harus pergi atau tetap bertahan, suara berat dan berwibawa tiba-tiba menggema di seluruh ruangan. "Ada apa ini?" Hening. Semua orang mendadak membisu, wajah mereka berubah tegang. Sumirah menoleh dan melihat seorang pria berusia sekitar 60-an melangkah keluar dari lift dengan penuh wibawa. Rambutnya yang mulai memutih tersisir rapi, dan jas mahal yang membungkus tubuhnya mencerminkan statusnya sebagai orang penting. Broto Suseno, sang pemilik perusahaan. Jantung Sumirah berdetak kencang. Tanpa ia sadari, air matanya akhirnya jatuh di pipinya, bercampur dengan keringat dan debu yang melekat di wajahnya. Mungkin, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membuktikan kebenarannya. Tatapan tajam Broto Suseno menyapu seluruh ruangan. Hening yang menyesakkan mendadak mengisi lobi megah perusahaan itu. Karyawan yang tadi tertawa kini terdiam, wajah mereka yang penuh ejekan berubah tegang. Satpam yang sebelumnya mendorong Sumirah langsung menegakkan tubuhnya, sementara resepsionis yang ikut mencibir tampak menunduk, seakan takut bertemu pandang dengan pria berwibawa itu. Dengan langkah perlahan namun pasti, Broto berjalan mendekati Sumirah.
Mata tuanya yang tajam menelusuri sosok gadis pemulung itu dari kepala hingga kaki. Pakaiannya lusuh, rambutnya kusut, wajahnya penuh debu dan keringat. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu dalam tatapan gadis ini yang membuatnya berhenti sejenak. Sesuatu yang jarang ia lihat di dunia bisnis yang penuh tipu daya ini. Apa yang terjadi di sini? Suaranya dalam dan berwibawa, seperti petir yang mengguncang semua orang di ruangan itu. Satpam yang tadi bertindak kasar buru-buru maju, mencoba berbicara seolah-olah ia tidak bersalah. Pak Broto, wanita ini, dia datang dalam keadaan kotor dan mencurigakan. Kami pikir dia mau membuat masalah. Lagi pula, dia mengaku menemukan tas ini di tempat sampah. Kami khawatir dia hanya berpura-pura mengembalikannya setelah mengambil isinya. Diam. Kata itu meluncur dari bibir Broto dengan dingin. Seketika, satpam itu menutup mulutnya, tubuhnya kaku seperti patung. Broto mengulurkan tangannya dan mengambil tas hitam yang sejak tadi berada di tangan satpam itu. Ia membuka resletingnya, memeriksa isi di dalamnya dengan cermat. Seketika, ekspresi wajahnya berubah. Semua uang dan dokumen di dalamnya masih utuh. Tidak ada yang hilang. Matanya perlahan kembali menatap Sumirah, kali ini dengan rasa ingin tahu yang lebih mendalam. Jadi, kau yang menemukan tas ini? Tanyanya. Sumirah menunduk, suaranya bergetar saat menjawab, iya, Pak. Saya menemukannya di tempat sampah waktu sedang mencari barang bekas. Saya tidak tahu milik siapa, tapi ada dokumen dengan nama perusahaan ini, jadi saya pikir saya harus mengembalikannya. Broto terdiam. Dalam hidupnya, ia telah bertemu begitu banyak orang, pengusaha, investor, politikus, tapi jarang sekali ia melihat seseorang seperti Sumirah. Seorang gadis yang bahkan untuk makan sehari-hari saja sulit, tapi masih memilih kejujuran di atas kesempatan mendapatkan uang dengan mudah. Ia menatap lebih lama, seakan ingin membaca isi hati Sumirah melalui sorot matanya yang penuh luka namun tetap teguh. Tanpa banyak kata, Broto menoleh ke arah karyawan dan satpam yang tadi menghina Sumirah. Kalian semua tadi bilang apa padanya? Suaranya rendah, namun penuh ancaman. Tak ada yang berani menjawab. Mereka saling berpandangan, sebagian menunduk dalam rasa malu, sementara yang lain tampak panik. Broto menghela napas, kemudian kembali menatap Sumirah. Tiba-tiba, pria tua itu tersenyum tipis. Kau jujur. Itu hal yang langka di dunia ini. Sumirah masih berdiri diam, tak tahu harus berkata apa. Ia tak pernah berharap mendapatkan pujian dari orang sebesar Broto Suseno. Yang ia inginkan hanya satu, mengembalikan sesuatu yang bukan miliknya. Namun, ia tak tahu bahwa keputusannya hari ini akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tatapan Broto Suseno masih tertuju pada Sumirah, gadis pemulung yang kini berdiri kikuk di hadapannya. Sejenak, ia mengamati bagaimana karyawan dan satpamnya merunduk ketakutan, sadar bahwa mereka telah bertindak gegabah. Broto menghela napas, lalu kembali menatap gadis lusuh yang bahkan tak berani menatap langsung ke matanya. Siapa namamu? Tanyanya, suaranya dalam namun tidak lagi sekeras tadi. Sumirah menggigit bibirnya. Ia tidak terbiasa diajak bicara oleh orang-orang seperti pria ini, seseorang yang hidupnya begitu jauh dari kemiskinan yang ia kenal. Sumirah, Pak, jawabnya lirih, suaranya nyaris tenggelam dalam keheningan ruangan. Broto mengangguk pelan. Ia melihat sesuatu dalam diri gadis ini, sesuatu yang jarang ia temukan di dunia bisnisnya yang penuh tipu daya. Seorang yang jujur. Tapi sebelum ia bisa mengatakan sesuatu lagi, salah satu manajer yang tadi mengejek Sumirah tiba-tiba maju dengan wajah panik. Maafkan kami, Pak Broto, katanya tergesa-gesa. Kami tidak tahu kalau gadis ini benar-benar jujur. Kami hanya khawatir perusahaan ini menjadi korban penipuan. Karena ya, Anda lihat sendiri, Pak, dari mana asalnya? Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk harga diri Sumirah. Ia menunduk lebih dalam, menggigit bibirnya agar tidak menangis. Ia sudah sering dihina, tetapi entah mengapa, kali ini terasa lebih menyakitkan.
Mungkin karena ia datang dengan niat baik, hanya untuk diperlakukan seolah ia sampah yang tidak pantas berada di tempat ini. Mata Broto menyipit, ekspresinya berubah dingin. Jadi karena dia berasal dari tempat sampah, kalian pikir dia tidak mungkin jujur? Tak ada yang berani menjawab. Ruangan kembali sunyi, hanya terdengar detak jam di dinding yang seakan menegaskan betapa tegang suasana saat ini. Broto menatap kembali Sumirah, lalu dengan tenang, ia mengambil dompet dari dalam jasnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dan menyodorkannya ke arah Sumirah. Ini sebagai imbalan karena sudah mengembalikan tas saya dengan jujur, katanya. Sumirah mengangkat wajahnya, terkejut. Tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. Tawaran itu menggiurkan, lebih banyak uang daripada yang pernah ia lihat dalam sekali waktu. Dengan uang itu, ia bisa makan layak selama beberapa hari, bahkan mungkin menyewa tempat tinggal yang lebih baik daripada gubuk reotnya. Tapi, sesuatu dalam hatinya menolak. Perlahan, ia menggeleng. Saya tidak bisa menerimanya, Pak. Suaranya bergetar, tetapi matanya penuh keyakinan. Saya hanya ingin mengembalikan apa yang bukan milik saya. Itu saja. Semua yang ada di ruangan itu tertegun. Bahkan Broto sendiri sedikit mengangkat alisnya. Di dunia yang penuh dengan orang-orang rakus dan tamak, gadis ini menolak uang yang bisa mengubah hidupnya, hanya demi sebuah prinsip. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Broto Suseno tersenyum, senyum kecil yang jarang terlihat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa gadis ini bukan sekadar pemulung biasa. Ia melihat sesuatu yang lebih dalam diri Sumirah, sesuatu yang mungkin bahkan belum disadari oleh gadis itu sendiri. Dan di saat itulah, sebuah ide muncul dalam benaknya. Kalau begitu, katanya pelan, bagaimana kalau aku menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada uang? Sumirah terdiam. Kata-kata Broto Suseno menggantung di udara, mengisi ruang kosong di dalam hatinya yang selama ini hanya dihuni oleh keputusasaan. Tawaran sesuatu yang lebih baik dari uang? Apa maksudnya? Sumirah menatap pria tua itu dengan penuh kebingungan, tetapi sorot mata Broto tetap tenang, seolah sudah memiliki rencana yang tak bisa dibaca oleh siapapun. Di sekelilingnya, para karyawan dan satpam yang tadi mencemoohnya kini tampak sama terkejutnya. Beberapa dari mereka saling berbisik, tak percaya bahwa seorang pemulung lusuh seperti Sumirah mendapat perhatian khusus dari pemilik perusahaan besar ini. Bahkan manajer yang tadi angkuh mulai gelisah, takut bahwa kesalahan mereka akan berdampak buruk bagi karir mereka. Apa maksud Bapak? Suara Sumirah lirih, nyaris tak terdengar, tetapi cukup bagi Broto untuk menangkap kegelisahan di dalamnya. Broto menyelipkan kembali dompetnya ke dalam jas, lalu memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Tatapannya masih lekat pada Sumirah, seperti sedang menilai sesuatu. Aku bisa melihat bahwa kau bukan orang sembarangan, Sumirah. Kau memiliki sesuatu yang jarang ditemukan, kejujuran dan harga diri yang tinggi. Dunia ini kekurangan orang sepertimu. Sumirah menelan ludah, tidak tahu harus berkata apa. Tak pernah ada yang berbicara seperti ini padanya. Sepanjang hidupnya, ia hanya dianggap sampah, seseorang yang tidak berarti. Tidak ada yang peduli dengan harga dirinya. Tidak ada yang peduli apakah ia jujur atau tidak. Yang mereka lihat hanyalah seorang gadis miskin yang mengais rezeki dari sisa-sisa kehidupan orang lain. Aku ingin memberimu kesempatan, lanjut Broto. Bukan uang, tapi sesuatu yang bisa mengubah hidupmu. Aku ingin kau bekerja di perusahaan ini. Ruangan kembali sunyi. Sumirah menatap Broto dengan mata membelalak, pikirannya berputar begitu cepat hingga ia hampir tidak bisa memahami kata-kata pria itu. Bekerja di perusahaan sebesar ini? Ia bahkan tidak tamat sekolah dasar. Ia tidak tahu bagaimana cara menggunakan komputer, membaca dokumen, atau bahkan berbicara dengan cara yang benar kepada orang-orang berpakaian rapi seperti di ruangan ini. Manajer yang tadi mencemoohnya langsung berseru dengan wajah tidak percaya. Pak Broto, Anda tidak serius, kan? Gadis ini bahkan tidak memiliki pendidikan. Apa yang bisa dia lakukan di sini? Broto melirik pria itu dengan tatapan tajam,
Cukup untuk membuatnya langsung diam dan menelan kembali protesnya. Lalu, pria tua itu kembali menatap Sumirah. Aku tahu ini terdengar mustahil untukmu. Tapi aku percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan, termasuk kau. Sumirah masih terpaku di tempatnya. Tangannya gemetar, kakinya terasa lemas. Ini adalah mimpi, kan? Tidak mungkin seorang seperti dirinya mendapat tawaran semacam ini. Tetapi, kehangatan dalam suara Broto membuatnya sadar bahwa ini nyata. Ini bukan sekadar belas kasihan, tetapi sebuah peluang. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh di pipinya. Bukan karena sedih, tetapi karena pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang melihatnya sebagai manusia yang berharga. Dan di sanalah, di tengah ruangan besar yang penuh dengan orang-orang yang meremehkannya, Sumirah membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Baik, Pak. Saya terima tawaran Anda.